Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham BKSL ya, atau Sentul City Tbk yang sudah rilis laporan keuangan tutup tahun, kemudian kuartal 1 juga sudah rilis ya, tanggal 3 Mei 2023. Hari ini tanggal 16 Mei ya, hari Selasa pagi, jadi ini harga terakhir tanggal 15 ya, harganya turun ke 50 lagi ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu saham yang betah di Gocap. Ya kalau kita lihat year to date returns ini kayaknya salah ya, mestinya nol ya, nggak mungkin naik ya kalau di 50. Untuk 10 tahun ini sudah minus 80%, 5 tahun negatif ya. Yang lainnya mestinya nggak ada kenaikan ya, karena 50 ini adalah harga terendah ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas analisa saham BKSL ini dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamental ya. Jadi kita akan membahas gambaran umum dan kinerjanya secara umum perusahaan ini seperti apa. Kemudian dari seasonality ya, biasanya di bulan-bulan apa saja ini saham ini bergerak naik ya. Karena ini sudah sering di 50. Kemudian dari dari bandarmologi kira-kira ini perpindahan sahamnya setahun terakhir seperti apa, dan di 1 sampai 15 Mei ini juga seperti apa. Kemudian dari teknikal kira-kira harga sahamnya akan seperti apa ke depannya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Sentul City ini perusahaan properti ya. Dia apa? Mengembangkan, menjual, mengoperasikan dan menyewa perumahan juga, gedung, kantor, mall, tempat rekreasi dan lainnya, karena ini apa? Kota terpadu, teman-teman. Jadi salah satu kota terpadu, ya. Jadi satu kota itu dia miliki, ya, dan dia yang mengelola semuanya dari perumahan, gedung, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi semuanya dia. Ya, ini listing di bursa 97 ya. Jadi IPO price-nya 500. Pernah stock split, sorry, reverse stock ya. Ini bukan stock split, reverse stock artinya 5 saham digabung menjadi satu ya, sehingga IPO price-nya menjadi 2.500. Kalau teman-teman beli pada saat IPO price dan hari ini nggak diapa-apain ya, berarti sudah lama banget. Itu hartanya teman-teman nilainya tinggal 2%, teman-teman. Jadi ini salah satu saham yang turun terus ya dalam jangka panjang. Nah, ini beberapa produknya dia ada landed house ya, ada perumahan, kemudian ada high rise, apartemen, kemudian ada komersial juga ya, ruko-ruko yang disewakan seperti itu ya, dijual. Ya, masih banyak fasilitas yang di sini, cuman saya nggak tampilin karena banyak juga. Ya kayak kota biasa lah ya, ada beberapa fasilitas ya, kayak tempat wisata, terus tempat makan dan minum seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya, teman-teman. Kalau kita lihat sahamnya kinerjanya seperti apa sih kok sahamnya sampai turunnya sebegitu dalamnya, sampai sisa 2% saja. Ya, kalau kita lihat kinerjanya memang fluktuatif, teman-teman ya. Fluktuatif pendapatannya ya, kemudian laba kotornya ini juga fluktuatif mengikuti, laba usahanya fluktuatif juga, pernah rugi untuk laba usahanya di tahun 2020, dan laba bersihnya ini juga rugi di 2020, dan 2022 ini juga merugi lagi teman-teman ya. Kalau kita lihat struktur pendapatannya, bahan pokok penjualannya sebenarnya turun ya, namun beban usahanya ini naik ya, cukup tinggi. Kemudian ini yang memberatkan teman-teman ya, yang memberatkan di tahun 2022 adalah beban lain-lain, di mana ini adalah beban bunga atau beban keuangan ya, yang membuat kerugian terjadi teman-teman ya. Jadi ini perusahaan cukup cukup apa ya, beresiko ya, karena apa beban keuangannya cukup tinggi dibandingkan dengan pendapatannya teman-teman ya. Sehingga kalau misalnya pendapatannya turun ya sedikit aja itu pasti akan rugi ya, dan tentu saja itu juga berpotensi gagal bayar teman-teman ya. Karena kalau misalnya kinerjanya nggak naik-naik atau cuma fluktuatif, nggak bertumbuh terus, ya berisiko gagal bayar, karena kan beban keuangan itu stabil ya, tidak memandang pendapatan naik atau turun. Oke, untuk kuartal 1 sendiri ini juga fluktuatif ya teman-teman ya. Ini kuartal 1
dibandingkan kuartal 1 sebelum-sebelumnya. Laba kotornya juga demikian. Untuk laba usaha juga sama ya, fluktuatif ya, naik turun nggak bisa diprediksi. Laba bersihnya juga naik turun nggak bisa diprediksi, pernah rugi juga. Dan ini sama teman-teman ya, sama strukturnya, beban usahanya naik, kemudian beban lain-lainnya ini juga cukup besar ya dibandingkan total pendapatan teman-teman ya. Ini secara rupiahnya teman-teman ya, pendapatannya sebenarnya naik ya dari kuartal 1 2022 ke kuartal 1 2023 jadi 42,8% ya. Laba kotornya juga naiknya cukup tinggi 91,5%. Kemudian laba usahanya naiknya cukup tinggi ya 280%. Namun sayangnya lagi-lagi beban keuangannya ini lebih tinggi daripada labanya teman-teman ya. 62 jadinya rugi ya. Jadi keuntungannya ini cuma untuk bayar bunga aja ya. Bahkan masih kurang ya, masih minus tadi ya. Nah, sekarang kita akan cek valuasinya untuk price to book value pada saat video ini dibuat 0,6. Ya, untuk pairnya ya kita nggak usah lihat ya, karena masih merugi, masih negatif. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini masih lebih tinggi ya, padahal harganya tuh cenderung di 50. Kenapa? Ya, jadi sempat ada yang tanya di komentar ya, harganya tuh nggak kemana-mana, namun kok valuasinya bisa tambah mahal atau tambah murah ya. Jadi misal nih harganya 50 terus ya, dan kemudian ini kok bertambah mahal kenapa? Karena perusahaannya rugi. Kalau perusahaannya rugi, ekuitasnya akan berkurang ya, otomatis PBV-nya akan bertambah mahal. Ya, beda salah satunya kalau nggak salah namanya Kabak ya. Kabak saya pernah juga review. Dia harganya juga sama-sama 50, namun PBV-nya semakin lama semakin murah. Kenapa? Karena Kabak itu profit. Ya, Kabak itu profit sehingga ekuitasnya atau nilai bukunya setiap tahun bertambah ya. Jadi kalau harganya tetap, maka valuasinya akan turun. Ya, jadi kira-kira itu teman-teman ya. Jadi valuasi itu kan PBV itu kan ada dua unsur ya, harga dan book value. Kalau harganya nggak bergerak tapi book value-nya bergerak ya bisa teman-teman, bisa naik turun teman-teman ya. Untuk PE ratio-nya ya ini nggak usah dilihat ya karena masih rugi. Ini ROE-nya juga masih rugi, sudah pasti mahal ya kalau teman-teman beli di harga saat ini. Meskipun itu 50. Untuk dividen sendiri ini hanya satu kali bagi dividen, udah lama ya 2015 dan kalau saya baca di laporan keuangannya ini sering sekali ya teman-teman, sering sekali nggak tahu sudah berapa kali ya, mungkin 5 kali lebih ya. Eh, right issue, kemudian private placement dan kemarin terakhir juga 2023 Februari juga right issue lagi ya. Jadi ini perusahaannya lebih cenderung menarik dana terus teman-teman ya dibandingkan membagikan profit ya. Untuk seasonality sendiri ini berpotensi naik nanti di bulan Juli ya. Jadi mungkin bisa jadi ada gerakan di bulan Juli nanti bisa jadi ya. Nah, ini secara bandarmologinya kalau kita lihat ya ini sebenarnya kalau kepemilikan masyarakatnya masih cukup oke ya. Jadi biasanya saham yang kayak gini ini biasanya kepemilikan masyarakatnya sangat tinggi biasanya ya. Namun ini enggak ya. Pengendali masih pegang terus ya sahamnya. Kemudian kalau investor retail lokalnya ini cenderung stagnan ya, nggak kemana-mana bertambah tipis. Untuk investor asing partisipasinya sangat kecil ya, meskipun kalau kita lihat di bulan Mei ini cukup besar ya, aktif ya, cukup aktif besar membeli. Namun tetap aja masih terlalu kecil ya, hanya 10%. Nah, ini detail perpindahan sahamnya ya selama setahun terakhir. Kalau kita lihat di sini kepemilikan lokal tinggi ya, teman-teman ya. Tinggi. Kemudian investor asing kecil dan berkurang ya. Untuk lokal ini bertambah. Dan kalau kita lihat penguasa supply saham yang floating di bursa itu adalah investor retail lokal ya, di mana ini juga bertambah kepemilikannya 3,99%. Ya, kalau kita lihat beberapa uang besar yang buang barang itu insurance ini mau ngabisin barangnya ya, menghabiskan barangnya dari dulunya 450 juta lembar saham, sekarang tinggal 354.400 ya. Mestinya ini akan dihabiskan ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini investor asing juga buang barang semua ya. Yang lainnya sih nggak terlalu ini juga nih ya reksadana ya teman-teman ya. Reksadana kalau kita lihat
membuang separuh kepemilikannya ya dari 200 juta menjadi 100 juta ya. Yang beli ya ini investor retail lokal, ini corporate juga buang barang juga ya. Jadi ini sedang distribusi teman-teman ya, apalagi ini habis right issue ya sehingga jumlah sahamnya bertambah. Nah, untuk tanggal 1 sampai 15 Mei ini terlihat sedang big accumulation ya. Dan ini terjadi di hari kemarin dan kemarinnya lagi atau hari Jumat ya. Jadi hari Jumat tiba-tiba harganya naik ya cukup tinggi ke 52. Ini ada akumulasi cukup tinggi. Kemudian kemarin harganya diturunkan lagi ke 50, namun dia nggak buang barangnya belum terlalu banyak teman-teman, ya. Belum terlalu banyak ya. Tidak seimbang antara dia yang beli di sini dan buang di sini ya. Sehingga di sini terjadi big accumulation. Kalau kita lihat di sini ada CP ya, beli 4,5 miliar. Ya, langsung begitu naik langsung dihajar, langsung untuk dijual semua. Jadi turun lagi. Oke, jadi ini kira-kira ya untuk naikin ke 52 aja butuh berapa duit ya kelihatannya barnya dan untuk menurunkan ke 50 ternyata duitnya enggak enggak begitu besar ya. Jadi memang tekanan jualnya masih sangat tinggi di sini ya. Hanya butuh uang yang tidak seberapa bisa nurunin lagi ke 50. Untuk ngangkatnya cukup besar di sini teman-teman ya. Nah, untuk teknikalnya ya teman-teman kalau kita lihat saham ini sebenarnya nggak tidur terlalu lama di 50 teman-teman ya. Ini sehari selama 20 hari ke belakang itu 87 juta per hari. Ya, kalau kita lihat memang ini berpotensi untuk naik turun di 50. Jadi kalau teman-teman dapat harga di 50 memang ada potensi untuk cuan. Ya, tapi sekali lagi ini sahamnya beresiko tinggi ya karena valuasinya mahal, perusahaannya rugi, enggak ya memang kalau yang beresiko tinggi memang potensi untuk untungnya juga tinggi ya, itu memang seperti itu teorinya. Ya, jadi bisa aja kalau teman-teman mau membudgetkan di sini ya di angka 50 beli ya tunggu aja ya karena ini enggak kalau tidurnya enggak terlalu lama teman-teman ya. Biasanya bangkit lagi terus turun lagi 50 bangkit lagi ya. Jadi ini kemungkinan masih ada proses distribusi ya teman-teman ya. Ada proses distribusi yang sangat sulit. Jadi kalau mau distribusi harganya kan harus dinaikin supaya investor retail beli nanti turun lagi ya dinaikin. Ya di situ kita bisa apa menumpang ya numpang-numpang dapat cuan gitu ya. Beli kemudian langsung jual jangan disimpan teman-teman ya kalau saham seperti ini. Oke, terakhir Risam ya. Tadi kinerja jangka panjangnya ini fluktuatif, kemudian kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal, baru satu kali bagi dividen. Jadi ini jangan diharapkan untuk membagi dividen, ya, hanya capital gain aja. Kemudian seasonality ada potensi naik di bulan Juli. Nanti harapannya ada gerakan lagi kenaikan harga sebelum bulan Juli. Tapi saya pastikan sih ini bakal akan di 50 lagi, kembali lagi teman-teman ya. Kemudian bandarmologi tadi dari April ke April sedang distribusi 1 sampai 15 Mei tadi terlihat sedang akumulasi ya meskipun baru terjadi di 2 hari di bulan Mei ini ya gerakannya. Untuk teknikal ini saat ini masih tidur di 50 tapi seperti yang tadi saya sudah bahas bahwa ini tidurnya tidak terlalu lama di 50 ya. Biasanya akan naik lagi karena masih banyak 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 barang yang harus didistribusi. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham BKSL ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum membeli atau menjual saham BKSL. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video analisa saham BKSL. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.